yang berkaitan tentang peraturan gubernur dalam hari ini yaitu Bapak Aing Wilayah yang berkaitan tentang penutupan sementara perusahaan tambang yang ada di wilayah Cibinong dan Buku. Ini kan sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Kota Barat. Kalau memang Kang Deddy itu memang sebagai pemimpin, harusnya dia itu datang dulu, kaji dulu ke lapangan. Apa kira-kira dampak yang akan terjadi? Masyarakat yang terdiri dari 2 kecamatan ini yang ada perusahaan tambangnya, itu sangat bergantung kepada perusahaan tambang. Pokoknya kita akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar dari ini. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Saya melihat Kang Deddy ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang ke sini. Saya tantang Kang Deddy datang ke wilayah tambang, ke Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kang Deddy saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidup dari tambang. Tinggal rumah saya berada di sekeliling itu, tidak ada masalah, tidak ada polusi, getaran sudah biasa, keperbudakan kami sudah biasa, kami tidak kenal ispa dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. Ini yang harus kita syukuri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi Kang Deddy sebagai gubernur ini adalah bagian dari masalah. Kang Deddy, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah Puncak. Itu nggak ada tambang di Puncak, bukan. Nggak ada gubernur juga nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok kita rusak, kita nggak tahu kita semua. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harus bisa memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Deddy tidak adil, tidak adil, tidak paham dan tidak mengerti. Kita di sini masyarakat berharap Kang Deddy datang ke wilayah gunung, Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cibinong. Perusahaan tambang tidak salah Kang Deddy, dia punya izinnya. Ya. Berikan kami solusi, berikan kami jaminan kesejahteraan oleh Kang Deddy. Kalau gunung ditutup, apa jaminannya? Kami berharap Kang Deddy datang kemari. Ya. Kang Deddy tidak paham, tidak mengerti. Ya. Hanya mendengar sepihak. Tolong adil Kang Deddy. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi, Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024, ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapak, banyak suami yang kehilangan istri, banyak kakak adik yang kehilangan saudara, ada tangis yang dulu saat mereka jatuh di jalanan, terlindas tutup besar. Kemana kearifan dan kerjaan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang timbulkan? Berapa juta masyarakat yang mengalami isu? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem sekitar kita? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama gerak, tetapi untuk kita membuat itu. Saya tidak anti penambang, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang merugikan. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum, pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari harus dilindas, berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibuat. Ke depan kami harus membangun lagi jalan, berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang mengganti? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Rakyat. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya ini. Tetapi, sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang baik demi kehidupan yang baik. Salam semuanya.